50 itu kan berarti 50 karakter, Pak. 50 karakter. Ada yang manjan rewel, ada yang rewel banget, ada yang pokoknya manut kan gitu. Itu suatu tantangan lah, Pak. Buat saya itu tantangan yang memang harus dihadapi. Karena setelah saya kenal dengan ketua-ketua kelompok seluruh Indonesia pada saat terakhir itu saya jadi narasumber di Kementerian Kelautan Perikanan, itu kan yang datang 210 kepala kelompok. Jadi kan kesannya itu kita tahu. Jadi tantangannya seperti itu berkelompok. Makanya di Indonesia ini, Pak, sudah biasa kalau membentuk kelompok nggak lama bubar, Pak. Karena biasanya dibentuknya kelompok itu naik arus anak informasi bantuan tekan, dari kerak-kerakan, bagian putih. Ntar begitu itu bubar, itu udah biasa. Nah, cuman obrolan saya dengan pihak dari Kementerian Perikanan itu, justru pihak kementerian ini mencari kelompok yang sehat dan yang kondusif dan yang ada bukti nyata kerja gitu loh. Jadi maksudnya bukti nyata kerja begini, anggaran di kementerian, Pak, itu 800 miliar, Pak, yang untuk hibah. Untuk hibah, jadi ini dari menteri itu ini dipersiapkan untuk kelompok-kelompok, untuk masyarakat kita itu untuk bantuan hibah dalam bentuk fisik atau dalam bentuk uang modal atau dalam bentuk benih dan pakan. Itu sudah ada anggaran itu. Tapi para pegawai di bawahnya itu sangat hati-hati, Pak, karena pada saat menurunkan bantuan ini ada tanggung jawab yang dipikul, dan pertanggungjawabannya itu dia apa? Jabatan dan iya, pada saat misalkan sekarang mencari kelompok-kelompok mana yang mau dibantu. Kalau zaman dulu kan formalitas saja, Pak. Mau dibantu benih dan pakan, sing penting pola mampu kok didandani dipoto sing apik, mau laporan kan begitu. Nanti begitu dapat bantuan 3 bulan berikutnya dicek orang narapannya. Nah, ini dari kementerian itu bahasanya begini. Kita sudah bosan dengan kelompok yang dikasih bantuan hanya masuk sekitar ini. Iya benar, bahasanya begitu. Dan itu yang bertanggung jawab kita. Akhirnya begitu memberikan bantuan seperti itu kepada kelompok ternyata nanti tidak ada hasilnya, mereka yasa laporan, Pak. Mereka yasa laporan supaya posisi mereka aman. Karena sekarang ada inspektorat yang mempertanyakan gitu kan. Bahkan kalau sekarang turun. Nah, inilah sekarang yang ditakutkan oleh para tim pelaksana pemberi bantuan itu dipertimbangkan seperti itu. Dan salah satu saat ini yang menjadi perhatian adalah kelompok kita, Koperasi Manajer Bersatu. Karena pada saat ada bantuan hibah, bantuan alat dan lain sebagainya, itu pas dicek mana lah. Terus yang kemarin bantuan benih dan pakan yang nominalnya sekian ratus juta, mana ini laporannya. Dan ini kumpulkan semua anggota, dijawab ada SHU, ada pembagian, ada. Bukti nyatanya ada secara dokumentasi, secara tanda tangan penerimaan, semua ada. Makanya nanti harapan saya kelompok di sini itu akan tertib dalam administrasi. Maksudnya kayak sekarang kita ketemu nih harus ada daftar hadir, itu salah satu langkah awal yang baik. Setelah itu ada pengeluaran serupiah pun harus ditulis, ada tarikan seberapa pun harus dicatat. Jadi nanti akan ada kas keluar masuk yang secara tertib. Ini untuk apa? Menunjukkan bahwa kita ini tertib. Dan nanti kekompakan kita harus kita jaga. Ini jenengannya benturan itu sudah biasa, Pak. Dalam berkelompok. Biasanya berkelompok nggak tarikan pada menang, tapi nggak ada bantuan pada rukun D kan. Ini sudah umum, Pak, seluruh Indonesia begitu. Nah, disitulah yang dituntut ketuanya itu wajib bisa membimbing para anggota. Transparan itu penting, Pak. Karena pada saat salah satu anggota merasa curiga dengan kita langsung uraikan nih semua laporan, tidak ada yang ditutup-tutupin. Nah, itu penting. Saya tuh ngelola duit koperasi itu yang bantuan duit itu udah miliaran, Pak. Termasuk eksavator saya juga dapat bantuan, mesin, uang, permodalan 2 miliar dan lain sebagainya. Tapi semua transparan. Pada saat rapat anggota aku wis jujur apa namanya, bahkan anggap gue apa laporan kan pakai apa namanya itu. Jadi semua nonton gitu loh. Layar lebar, proyektor. Itu masih kadang-kadang dicurigai, Pak. Iya.
Kalau ini juga satu kepentingan Pak yang sebagai ketua gitu kan. Pada saat kalau rapat itu jangan sampai kelamaan, Pak. Maksudnya kelamaan itu rong bulan orang rapat-rapat. Ini akan menimbulkan satu praduga di salah satu anggota yang nanti ngobrol dengan anggota yang lain terjadi api dalam sekam, Pak. Makanya begitu 1 bulan sekali cukup lah. Kita harus ada rapat, kita pembukuan kita laporkan semua transparan dan nanti akan memutuskan rasa curiga. Rasa curiga itu penting banget. Aku pernah Pak gara-gara pandemi 2 bulan setengah orang rapat mengalir bulu sana mau nanti suara jalan apa kan kayak duitnya dipanggil dewek apa ya karena saya nggak bawa karena yang saya bantuan kita tuh miliaran gitu duitnya jadi mereka curiga pantas lah begitu ada celentingan. Nah pentingnya juga seorang pemimpin seorang ketua itu jangan sampai emosian Pak. Itu mendengar si Anu curiga loh sampai gini jangan sampai jangan jadi langsung emosi. Itu harus diredam dan diselesaikan di forum. Itu penting. Kalau aku ngikutin emosi bagus bubar. Bubar. Bocahku kadang-kadang kan gimana sih orang kita kan niat baik gini-gini. Udah mereka nggak tahu kita, makanya kita jelaskan nanti di forum. Clear begitu setiap rapat pasti clear, setiap rapat pasti clear. Kelamaan dikit nggak rapat, gumbreng pokoknya kayak tawon nemburi. Wah, lewong seket tuh Pak. Bayangin. Tapi begitu rapat clear semua. Aman rapatnya nggak boleh amplop, si mana lah biasa teka-teka Pak. Itu mulai ya. Itu penting. Nah, kekondusifan dan kesehatan berkelompok kita itu adalah citra kita untuk kepada pemerintah. Ini terus terang saya